Ratusan mahasiswa FISIP dari Universitas Halu Oleo gelar aksi unjuk rasa di depan kantor Gubernur Sulawesi Tenggara Senin siang. Kericuan terjadi saat mahasiswa mencoba masuk ke kantor gubernur namun dihalau oleh petugas. Tidak satupun pejabat pemerintah Sulawesi Tenggara yang hadir menemui massa. Diketahui seluruh pejabat Pemprov sedang mengikuti musrenbang tingkat provinsi di Kabupaten Buton. Dalam aksi tersebut, mahasiswa meminta agar Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi segera mencabut izin usaha pertambangan PT Gema Kreasi Perdana di Wawoni, Konawe, Kepulauan. Aktivitas perusahaan ini dinilai menyalahi Undang-Undang Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, serta telah merugikan masyarakat sekitar. Anda kembali di iNews Prime bersama saya Anisha Adasuki. Pemirsa, dua kelompok serikat buruh dari DPD FSPTI KSPSI Sumut nyaris bentrok di depan Hotel Grand Ina Medan. Kejadian ini setelah kelompok DPD FSPTI KSPSI Sumut yang dibekukan Menkumham menggelar musda sehingga mengundang kemarahan ratusan kelompok serikat buruh yang legalitasnya diakui pemerintah. Dua kelompok massa ratusan buruh yang tergabung dalam DPD FSPTI KSPSI Sumut nyaris bentrok di depan Hotel Grand Ina Medan, Sumatera Utara Senin siang. Hal ini terjadi saat kelompok DPD FSPTI KSPSI Sumut yang diduga ilegal dan sebelumnya telah dibekukan Menkumham pada 15 Desember 2022 menggelar musda di Hotel Grand Ina Medan, Jalan Balai Kota. Ratusan massa DPD FSPTI KSPSI Sumut yang berada di bawah naungan Kementerian Tenaga Kerja marah dan berusaha masuk untuk menggagalkan pelaksanaan musda. Suasana semakin memanas ketika massa DPD FSPTI KSPSI Sumut berteriak memanggil massa DPD FSPTI KSPSI Sumut yang berorasi di luar hotel. Massa DPD FSPTI KSPSI Sumut di depan hotel berupaya masuk hotel untuk menyerang ratusan massa yang ada di dalam. Polisi langsung mengawal kedua pihak untuk tidak bentrok. Sebenarnya kehadiran kami di sini karena adanya suatu acara yang oknum yang menyatakan bahwa mereka serikat pekerja akan mengadakan musda. Sementara kami tahu bahwa yang serikat pekerja itu adalah daripada Serikat Pekerja Transport Indonesia. Karena hal ini juga mereka sebenarnya perkumpulan Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia yang telah dibekukan juga oleh Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 15 Desember tahun 2022. Meski telah bubar, namun hingga sore hari polisi masih tetap berjaga di lokasi untuk mengamankan agar tidak terjadinya bentrok. Dari Medan, Sumatera Utara, Said Ilham, iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo membagikan penghargaan kepada berbagai pihak yang dinilai berjasa dalam penanganan COVID-19 di Indonesia. Penghargaan diberikan untuk kategori fasilitas kesehatan, sentra vaksinasi, media dan influencer, serta perusahaan swasta dan lembaga swadaya masyarakat. Presiden Joko Widodo menghadiri langsung acara penganugerahan penghargaan penanganan COVID-19 Senin pagi. Dalam sambutannya, Presiden mengungkapkan keberhasilan penanganan pandemi tidak lepas dari kerja bersama berbagai pihak dan institusi, mulai dari pemerintah, tenaga kesehatan, TNI Polri, sektor swasta, hingga seluruh masyarakat. Ikut bersama-sama dengan kita bekerja keras dalam penanganan COVID. Apapun, dalam 3 tahun kemudian ada sebuah suasana yang sangat sulit sekali, tetapi bisa kita lalui. Dan Presiden menyampaikan apresiasi kepada seluruh penerima penghargaan yang terbagi dalam 16 kategori. Di antaranya kategori kabupaten kota dan provinsi terbaik, kategori Kodam, Kodim dan Polda Polres terbaik, sentra vaksinasi, puskesmas dan rumah sakit, hingga negara sahabat yang dinilai telah mendukung pemerintah dalam penanganan pandemi. Penghargaan juga diberikan untuk kategori organisasi, perusahaan swasta, serta media dan influencer. Tim Liputan iNews melaporkan.
Sejumlah tokoh meramaikan bursa bakal calon wakil presiden 2024. Salah satunya adalah Ketua Harian Nasional Partai Perindo, Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi. Dengan rekam jejaknya sukses memimpin, TGB Zainul Majdi sangat berpotensi menjadi pemimpin Indonesia masa depan. Partai Perindo fokus menjaring bakal calon legislatif Bacalek yang akan bertarung pada Pileg 2024. Mesin Partai Perindo juga diperkuat jelang pesta demokrasi 5 tahunan. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo di sela-sela pelantikan pengurus partai di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Saat ditanya mengenai bakal nama calon presiden yang akan didukung Perindo, Haritanu Sudibyo menyatakan sudah mengantongi nama, namun tidak ingin terburu-buru membocorkannya. Intinya Perindo berharap adanya keberlanjutan program Presiden Jokowi. Sementara itu untuk sosok bakal calon wakil presiden, Haritanu Sudibyo menilai Ketua Harian Partai Perindo Pusat TGB Muhammad Zainul Majdi layak menjadi bakal cawapres pada Pilpres 2024 nanti. Pak, tadi disebutkan ada tokoh dari NTB yang bisa untuk dicalonkan, apa sasarannya untuk TGB dari Kalau saya lihat beliau ini cocok sebagai wakil. Ketua DPP Partai Perindo Bidang Organisasi dan Kaderisasi, Yusuf Lakaseng, menilai sosok Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi terbukti sukses membangun Nusa Tenggara Barat selama menjabat sebagai gubernur. TGB pun dinilai berhasil menurunkan angka kemiskinan. Pak Jokowi memang sudah membangun ekonomi kita dengan baik, tetapi tidak bisa dipungkiri masih banyak orang miskin, masih banyak masyarakat kita yang pendidikannya rendah, dan itu menjadi tantangan ke depan. Saya pikir TGB adalah figur yang cocok untuk menyelesaikan semua problem-problem. Pada prinsipnya, Partai Perindo akan terus mendukung dan melanjutkan pembangunan yang telah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Partai Perindo sangat serius untuk mendorong TGB untuk menjadi calon wakil presiden seperti apa yang disampaikan oleh Ketua Umum Pak Haritanu Sudibyo, dan tentu kami terus melakukan langkah-langkah dan membangun komunikasi politik dengan partai-partai yang ada. Pada prinsipnya adalah hal yang paling utama dari Partai Perindo adalah untuk melanjutkan pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Presiden Jokowi. TGB pernah menjabat sebagai Gubernur Nusa Tenggara Barat selama 2 periode. Ia dinilai sukses membangun Nusa Tenggara Barat selama 10 tahun dari 2008 hingga 2018. Selain sebagai ulama, TGB juga memiliki pengalaman dalam bidang politik, pemerintahan, dan pembangunan nasional. Tim Liputan iNews melaporkan. Dikenal sebagai sosok yang sederhana dan bersahaja, Muhammad Zainul Majdi atau biasa disebut Tuan Guru Bajang memiliki banyak prestasi. Saat menjabat sebagai Gubernur NTB, TGB berhasil memanfaatkan alam yang indah di NTB untuk dijadikan objek wisata dengan konsep wisata halal. Sederhana dan bersahaja, itulah sosok yang terlintas saat melihat sosok Muhammad Zainul Majdi atau biasa dikenal dengan sebutan Tuan Guru Bajang. Lahir di Pancor, Selong, Nusa Tenggara Barat 31 Mei 1972, Tuan Guru Bajang atau TGB ternyata memiliki hobi membaca dan juga bersepeda. Selain itu, TGB juga merupakan cendekiawan muslim, ulama tafsir Al-Quran, pemimpin organisasi masyarakat, dan juga politisi yang berhasil menjabat Gubernur NTB selama 2 periode, yaitu tahun 2008 hingga 2013 dan 2013 hingga 2018. Satu dasawarsa, TGB menjabat sebagai Gubernur NTB, berbagai program telah ia lakukan demi membangun Nusa Tenggara Barat menjadi lebih baik. Berbagai prestasi tersebut diantaranya, TGB berhasil mengangkat NTB dari predikat provinsi tertinggal. Selain itu, TGB juga berhasil memanfaatkan alam yang indah di NTB untuk dijadikan sebagai objek wisata. Namun berbeda dengan konsep wisata lainnya, TGB membuat tempat wisata dengan konsep wisata halal. Tahun 2013, Tuan Guru Bajang berhasil membawa NTB sebagai provinsi terbaik dalam pencapaian sasaran tujuan pembangunan milenium.
Dampaknya, tahun 2014 hingga 2016, TGB berhasil menumbuhkan ekonomi NTB meningkat 9,9%. Bahkan pada 2017, TGB berhasil menjadi gubernur terbaik versi Kementerian Dalam Negeri. Kini dengan bergabungnya TGB Muhammad Zaidul Majdi di Partai Perindo, bukan tidak mungkin prestasi yang pernah diraih akan beriringan dengan salah satu visi Perindo, yakni meningkatkan kualitas hidup dan meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat dengan politik kesejahteraan. Tim Liputan iNews melaporkan. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenparekraf mendorong pemulihan sektor ekonomi dan pariwisata dengan konsep wisata halal. Selain konsep wisata halal, sinergi antara kesehatan dan dunia pariwisata dapat menjadi peluang bisnis pariwisata di tanah air. Wisata halal menjadi peluang bisnis dan fokus pemerintah dalam peningkatan sektor ekonomi kreatif. Ada 3 konsep layanan yang diusung dalam wisata halal, yakni menyajikan aneka kuliner halal, akomodasi yang ramah, dan menyediakan fasilitas rekreasi yang aman bagi umat muslim. Hal ini disampaikan Menparekraf Sandiaga Uno saat bincang bisnis peluang industri pariwisata halal di Indonesia bersama Perkumpulan Pariwisata Halal Indonesia di Kota Lama, Semarang, Jawa Tengah. Target tambahan yaitu menjadikan Indonesia sebagai destinasi wisata halal berkelas dunia dengan total Global Muslim Travel Index score di 75. Sementara itu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengapresiasi keunggulan bidang kesehatan yang dimiliki Universitas Sultan Agung Semarang. Pihak kampus diajak untuk mensinergikan kesehatan dan tourism menjadi health tourism bagi medical tourism maupun wellness tourism. Peluang ini dinilai Sandiaga sangat besar di mana tercatat 163 triliun rupiah dibelanjakan oleh 600.000 hingga 2 juta warga Indonesia untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di luar negeri. Dari Semarang, Dimas Yuli, iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo buka suara atas pertemuannya dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri di Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu lalu. Pertemuan Jokowi dan Megawati yang berlangsung selama 3 jam tersebut menjadi pusat perhatian karena obrolan keduanya menyangkut Pilpres 2024 beserta tahapannya. Jokowi dan Megawati bahkan menutup pertemuan mereka dengan makan bersama dengan menu sayur lodeh. Pasti ada, ya itu kira-kira mengenai 2024. Ya masih ada dong. Calonnya tanya ke Bu Mega. Pemirsa, warga Lebak, Banten demo meminta kepala desa diberi sanksi setelah video asusila kepala desanya tersebar. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetap di iNews Prime.